Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Solar kembali langka di Merauke, pengendara harus antre berhari-hari untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kantor Kelurahan Kebun Siri Mimika dibobol maling, sebuah komputer hilang. Telur di Merauke langka, diduga banyak dibeli panitia makan bergizi gratis. Antrean BBM di Merauke, Papua Selatan hingga saat ini masih saja terjadi. Seperti terlihat di SPBU para komando, pengemudi truk harus sabar menunggu giliran untuk mendapatkan BBM jenis solar. Tidak jarang terjadi kemacetan karena antrian kendaraan hingga keluar SPBU dan menutup sebagian badan jalan. Pemandangan yang sama juga terjadi di SPBU lainnya seperti di SPBU Jalan Ahmad Yani dan SPBU Kuprik, Merauke. Pemandangan seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun dan hingga ganti pemerintahan masih terjadi. Sebagian sopir truk mengaku harus antre selama 2 hari 2 malam untuk mendapatkan solar. Dari berapa? Kemarin malam. Kabar malam? Iya, saya sudah taruh mobil. Oh, trik ya? Iya. Cari solar? Iya. Dari tadi malam, sampai sekarang belum dapat? Belum dapat? Belum. Nah, itu dijatain berapa liter, Pak? Dijatain berapa liter solarnya itu? Jatah sih 120, tapi 120 ya? saya cuma 80. Oh, nah setiap kali antri di sini pasti antri begini ya? Iya. Antri sejak kapan? Udah 2 hari, Pak. 2 hari ya? Ya. Perlu berapa liter itu? Dijatain? Kalau saya palingnya ya sekitar 80-an saja. Oh, biasanya kalau 2 hari antri itu jam berapa biasanya atau hari ini bisa dapat? Di sini dibatasi, Pak, jam 11 sudah ditutup. Oh, udah tutup ya? Makanya kita antrinya kayak begini jadinya. Oh, gitu. Perjuangan berat pengendara di Merauke untuk membeli BBM bersubsidi, salah satunya disebabkan menjamurnya pengetap. Mereka membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara eceran dengan harga lebih tinggi. Mereka sulit diberantas karena di backing oknum aparat penegak hukum. Pemerintah seharusnya bertindak lebih tegas karena antrian panjang BBM ini menyebabkan masyarakat menderita. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Kelurahan Kebun Siri Mimika, Papua Tengah dibobol kawanan pencuri. Faustina Endang, Lurah Kebun Siri mengatakan pihaknya baru mengetahui kejadian pada pagi hari. Pencuri berhasil membawa kabur 1 unit komputer yang berisi data warga Kelurahan Kebun Siri. Pelaku masuk ke dalam kantor dengan cara membobol jendela karena salah satu jendela memang sudah rusak. Kurang lebih jam 9 itu muncul di WA Group ya, WA Group kantor, ada laporan dari staf yang datang duluan ke kantor, buka pintu, kemudian dilihat bahwa kita punya seperangkat komputer, printer, dan CPU itu sudah tidak ada. Dan di depan, yang bagian trali depan itu memang ada trali yang dirusak yang pintu sebelah kanan. Pintu itu di depan ada tralinya? Ada trali, jadi pintu besar itu semua dilapisi besi, kemudian jendelanya juga itu ada trali besi. Nah, jendela ini yang mereka masuk lewat yang trali di jendela. Kelurahan sudah melaporkan kejadian itu ke polisi agar pelaku segera ditangkap dan bisa mendapatkan kembali komputer yang berisi data penting. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sejak beberapa hari terakhir, warga Merauke, Papua Selatan sulit mendapatkan telur ayam. Banyak pedagang telur di pasar tidak memiliki stok sehingga memicu kenaikan harga telur ayam. Menurut pedagang, saat ini pasokan telur berkurang karena digunakan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis yang diakui membutuhkan banyak telur setiap hari. Pedagang telur mengaku biasanya tim program makan bergizi gratis datang langsung ke peternak ayam petelur.
Mereka langsung membeli telur dalam jumlah yang banyak, sehingga pasokan telur ke pasaran menjadi berkurang. Dengan kebutuhan telur bagi makanan gratis juga ikut itu Pak ya? Mungkin juga sebagian ke situ karena banyak yang datang cari telur itu. Ngomongnya Untuk bilang makan apa? gratis. Oh, untuk makan gratis ya? Iya. Jadi itu yang kebutuhannya itu cukup banyak Pak ya, makan gratis itu. Lumayan juga. Jadi sekarang telur agak kurang ini. Telur kurang, tidak ada. 3 ini saja. 3 ini saja ya. Jadi habis Pak ya? Habis. Menjelang puasa seperti sekarang ini kebutuhan telur meningkat, namun tidak diimbangi pasokan telur dari peternak. Pedagang khawatir jika kondisi ini terus terjadi, harga telur akan terus naik dan memberatkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dari tadi malam. Hingga saat ini 4 tahanan Polres Merauke yang berhasil kabur dari tahanan pada 31 Desember tahun lalu belum berhasil ditangkap kembali. Kasih Humas Polres Merauke AKP Prisutejo mengatakan polisi yakin keempat tahanan tersebut masih berada di dalam kota Merauke. Saat ini polisi masih terus melacak keberadaan keempat tahanan tersebut. Polres Merauke juga meminta keluarga agar tidak melindungi para tahanan dan menyerahkan kepada polisi, karena menyembunyikan tahanan atau pelaku kejahatan bisa diancam pidana. 6 tahanan yang lari, diantaranya 2 sudah tertangkap. Kemudian yang 4 sampai saat ini belum berhasil ditangkap, tetapi tim kami sudah mengendus keberadaan mereka. Semoga tim kami di lapangan bisa melakukan penangkapan untuk yang 4 orang tersebut. Jadi di antara 4 itu bisa dikatakan sebagian besar masih ada di Merauke. Barang siapa yang membantu atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan itu diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu nanti andai kata memang benar ada keterlibatan dari keluarga, tetap akan diproses secara hukum. Sebelumnya, 6 tahanan Polres Merauke berhasil kabur dari tahanan dengan cara melompat tembok dan turun dengan menggunakan sarung. Kaburnya tahanan dari Polres Merauke sudah terjadi beberapa kali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Papua Selatan, berduka. Kepala Kantor Basarnas Merauke, Alman Imbiri, secara mengejutkan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke pada hari Rabu. Menurut keterangan pegawai kantor SAR Merauke, istri korban meminta bantuan untuk membawa almarhum ke rumah sakit karena tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Alman sempat dibawa ke rumah sakit dan dirawat di ruang ICU. Namun almarhum tidak kunjung sadar hingga akhirnya meninggal dunia. Pada jam 14.30, pimpinan atau pejabat kami Kaksansa Merauke, Pak Alman Imbirin SE telah meninggal dunia. Rencananya jenazah dibawa ke Biak untuk pemakaman. Almarhum Pak Alman Imbirin bertugas di Merauke selama 2 tahun, meninggalkan seorang istri dan anak, putra 2, putri 1. Alman Imbiri meninggalkan seorang istri dan 3 orang putra. Selama 2 tahun, ia menjabat Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Jenazah almarhum Alman Imbiri rencananya akan dibawa keluarga ke Kabupaten Biak untuk dimakamkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Umat Islam pada tanggal 1 Maret nanti diperkirakan mulai melaksanakan ibadah puasa selama sebulan lamanya. Polisi di Merauke menjamin Kamtipmas selama umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Jaminan keamanan dilakukan polisi dengan cara berpatroli, terutama di wilayah rawan. Patroli akan dilakukan pada saat subuh dan saat umat melaksanakan ibadah tarawih. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, selain itu juga nantinya ada pembatasan aktivitas tempat hiburan malam dan penjualan minuman keras selama Ramadan. Dalam hal pelaksanaannya, kita bisa menjalani nanti bulan puasa, bulan suci Ramadan, ya, baik yang merayakan maupun yang tidak merayakan, untuk situasi Kamtipmas ini tetap terjaga kondusivitasnya.
terkait dengan penutupan toko-toko miras selama bulan suci, tentunya nanti akan dibicarakan dalam rapat koordinasi ya, yang saya yakin pemerintah daerah, stakeholder terkait itu sudah mempersiapkan hal ini. Jadi intinya kami mendukung apapun itu untuk memelihara Kamtipmas di Kabupaten Merauke. Selama sebulan nanti, polisi dan tentara di Merauke juga akan fokus pada imbauan warga agar saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat menargetkan tahun ini penyerapan beras produksi petani di Merauke, Papua Selatan mencapai 19.000 ton. Namun hingga kini Bulog baru menyerap beras petani 1.600 ton. Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Papua Barat, Justri Pake, berharap dalam waktu 4 hingga 5 bulan ke depan Bulog bisa memenuhi target penyerapan. Kita sekarang ini untuk Bulog sekarang dengan 40.000 ton itu kan kita juga lagi pengadaan ini. Kami konsentrasi pengadaan di Merauke, Papua Selatan ya. Kami sudah dapat di sana sekitar 1.600 ton. Penambahan beras dari produksi Merauke, dan kami punya ditargetkan dari Bulog pusat itu sekitar 19.000 ton untuk tahun 2025. Tapi kami dari sendiri teman-teman berupaya menyelesaikan itu sampai 4-5 bulan ke depan sudah harus terpenuhi. Kemarin di Merauke itu harga terbaru sekarang itu 12.000 untuk beras, 6.500 untuk gabah. Dari petani langsung? Iya, ke petani. Sementara itu, Bulog juga menetapkan harga beli beras dari petani sebesar Rp12.000 per kilogram dan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Untuk diketahui, penyerapan tersebut sesuai dengan harga pembelian pemerintah tahun 2025 yang telah diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Polresta Sorong Kota menggerebek pabrik miras oplosan yang berkedok bengkel kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong pada hari Sabtu. Polisi yang sudah lama mencurigai tempat ini meringkus seorang pelaku di lokasi. Tidak main-main, dari hasil penyelidikan, bahan baku dan peralatan untuk membuat miras oplosan diselundupkan dari Cina. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi teror membakar bangunan sekolah menengah pertama Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Sabtu. Pembakaran dilakukan pada dini hari sehingga sulit dideteksi oleh aparat keamanan. Seluruh bangunan ludes terbakar. Pelaku berjumlah belasan orang. Mereka datang lalu membakar gedung sekolah dan langsung melarikan diri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 3,4 kg. Barang bukti ganja ini disita dari seorang tersangka di Pelabuhan Jayapura. Tersangka mengaku ganja tersebut berasal dari Papua New Guinea dan akan dikirim ke Manokwari, Papua Barat menggunakan kapal penumpang. Ganja ini kemudian dibakar dan disaksikan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Polda Papua. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pengadilan Negeri Jayapura kembali menggelar sidang perkara korupsi PON ke-20 Papua dengan menghadirkan 6 orang saksi.
Keenam orang saksi merupakan pensiunan dan aparatur sipil negara yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Selain saksi, keempat terdakwa juga hadir. Kasus korupsi dana PON ke-20 Papua mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Papua menemukan indikasi aliran dana mencurigakan sebesar 14 miliar rupiah lebih. Sehingga pesta olahraga yang seharusnya menjadi kebanggaan rakyat Papua berubah menjadi skandal memalukan. Polisi yang bertugas di pos Kuda Mati Merauke diserang sekelompok warga. Penyerangan itu dipicu perkelahian pemuda yang mabuk di Gang Kelinci. Perkelahian antar pemuda itu menyebabkan seorang pemuda terluka. Pelaku kemudian melarikan diri ke arah polisi sehingga warga yang ada di Gang Kelinci membabi buta menyerang polisi. Bahkan mobil patroli rusak akibat dilempar batu. Polisi mengimbau warga tidak mengonsumsi miras berlebihan karena hanya akan memicu perkelahian. Ratusan pelajar sekolah menengah atas di Kota Jayapura menggelar aksi protes menolak program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Ratusan pelajar ini tergabung dalam Solidaritas Pelajar Papua. Mereka menggelar unjuk rasa di Perumnas 3, Distrik Heram, Kota Jayapura. Unjuk rasa mendapat pengawalan ratusan personel dari Polresta Jayapura Kota agar tidak ricuh dan anarkis. Siswa meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis dan menggantikannya dengan program pendidikan gratis. Mereka juga meminta pemerintah tidak melibatkan TNI dalam pembagian makan bergizi gratis di wilayah pedalaman dan daerah konflik di Papua. Polisi tengah memburu para pelaku yang membobol salah satu toko komputer yang terletak di Jalan Brawijaya, Merauke, Papua Selatan. Dari rekaman kamera pengintai, dua pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dengan cara menggunting seng. Mereka dengan leluasa mengacak-acak isi ruangan dan berhasil membobol brankas lalu membawa kabur uang sebesar 45 juta rupiah. Tidak ambil uang semua. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Yalimo, Askemabel, berhasil diringkus polisi. Askemabel ditangkap hidup-hidup di Kampung Dombomi, Distrik Abenaho oleh pasukan Brimob yang sudah bersiaga sejak sepekan lalu. Askemabel langsung dibawa ke Kota Jayapura menggunakan pesawat Smart Air dengan pengawalan ketat polisi. Polisi juga menyita 2 senjata api dan sejumlah peluru. Dalam aksinya sejak Juni tahun lalu, kelompok Askemabel telah menewaskan warga sipil dan aparat keamanan di Kabupaten Yalimo. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.